Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhlina dari kelas PTIKE. Baik, pada materi mata kuliah elektronika analog dan digital, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan elektronika. Yang pertama, menurut Thomas Edison, pada tahun 1883 menyatakan bahwa sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Yang kedua, menurut Guglielmo Marconi merintis pada tahun 1896 dan 1901 menyatakan bahwa aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Mengembangkan telegraf tanpa kabel atau wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Yang ketiga, pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Yang keempat, pada tahun 1952, konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. Damar, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris, dengan Royal Radar Establishment-nya. Selanjutnya, pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi massal oleh sejumlah perusahaan, dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah penggunaan yang berbeda untuk mengadaptasi perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna perangkat elektronik. Selanjutnya, yang terakhir, jika diamati perkembangan elektronika dari sejak kelahirannya sampai sekarang, maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju miniaturisasi komponen. Selanjutnya, bidang-bidang elektronika. 1. Bidang instrumentasi dan kontrol. 2. Bidang telekomunikasi. 3. Bidang elektronika konsumer. 4. Bidang elektronika kuantum. Selanjutnya, komponen rangkaian dan sistem elektronika. 1. Komponen elektronika. Komponen adalah unsur-unsur pembentuk rangkaian. Di dalam komponen elektronika terbagi menjadi dua, yaitu 1. Komponen aktif dalam kurung memperkuat sinyal, dan 2. Komponen pasif dalam kurung tidak memperkuat sinyal. Komponen aktif dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Dioda, 2. Transistor, 3. IC atau integrated circuit, yang keempat saklar atau switch. Dalam komponen pasif terbagi menjadi 3, yaitu 1. Resistor, 2. Kapasitor, dan yang ketiga induktor. 2. Rangkaian elektronika. Rangkaian adalah unsur pembentuk sistem. Rangkaian elektronika dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Rangkaian diskrit. Rangkaian diskrit adalah hubungan antar komponennya melalui PCB, kabel, atau solder. Yang kedua, rangkaian terpadu. Rangkaian terpadu adalah hubungan antar komponennya terpadu dalam suatu capping atau pada umumnya silikon. 3. Sistem elektronika. Sistem adalah kesatuan antara komponen dan rangkaian. Sistem elektronika dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Elektronika analog. Elektronika analog adalah rangkaian komponen elektronika yang bersifat kontinu. 2. Elektronika digital. Elektronika digital dapat dipresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu 1 dan 0. Selanjutnya, dasar-dasar elektronika. Elektron dan proton. Elektronik adalah sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom dan elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus, proton dan neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal itu menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, atau isolator. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan listrik negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron,
maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut netral. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom atau nukleus dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Selanjutnya, arus listrik dan muatan listrik. Yang pertama, arus listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip atau dapat dianalogikan sebagai aliran air. Arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik. Yang kedua, muatan listrik. Muatan listrik mengandung pengertian bahwa alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik selama waktu tertentu. Yang ketiga, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Yang keempat, hukum Ohm. Pada tahun 1827, George Simon Ohm yang merupakan ahli fisika Jerman melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus dan tegangan. Hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan atau resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Selanjutnya, penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Di antaranya dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Konduktor atau penghantar. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. 2. Isolator atau penyekat. Isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya. 3. Semikonduktor. Semikonduktor adalah suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar, tetapi tidak pula dapat digolongkan kepada isolator, disebut bahan semikonduktor. Sistem elektronika analog dan digital. Data dan sinyal. Data didefinisikan sebagai besaran yang membawa informasi, sedangkan sinyal adalah representasi data tersebut dalam bentuk besaran listrik seperti tegangan atau arus. Perbandingan sinyal analog dan digital. Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, sinyal analog mudah terkena gangguan, sehingga di sisi penerima sinyal tersebut terdegradasi. Sementara untuk sinyal digital, selama gangguan tidak melebihi batasan yang diterima, sinyal masih diterima atau dikenali dengan kualitas yang sama dengan pengiriman. Perbandingan data analog dan digital. Data analog dirancang untuk suara, tidak efisiensi untuk data, banyak terdapat noise, kecepatan relatif rendah, overhead tinggi. Analog bisa dikonversi ke digital. Sedangkan data digital dirancang untuk data dan suara, kecepatan tinggi, overhead rendah. Digital bisa dikonversi ke analog, lebih mudah pemrosesannya, mendukung perkembangan teknologi. Selanjutnya, klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika. Komponen elektronika dibagi menjadi 2, yaitu 1. Komponen pasif, 2. Komponen aktif. Komponen pasif dibagi menjadi 3, yaitu 1. Resistor, 2. Kapasitor, dan 3. Induktor. Komponen aktif dibagi menjadi 4, yaitu 1. Dioda, 2. Transistor, 3. IC atau integrated circuit, 4. Saklar atau switch. Komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Tidak seperti komponen aktif. Komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, menyearah,
dan mengubah suatu bentuk energi ke energi lainnya. Komponen pasif terbagi menjadi 3, yaitu 1 resistor, 2 kapasitor, 3 induktor. 1. Resistor. Resistor atau disebut juga hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Fungsi-fungsi resistor: 1. Sebagai pembatas arus listrik. 2. Sebagai pengatur arus listrik. 3. Sebagai pembagi tegangan listrik. 4. Sebagai penurun tegangan listrik. Jenis-jenis resistor: 1. Resistor yang nilainya tetap. 2. Resistor yang nilainya dapat diatur. 3. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. 4. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. 2. Kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Jenis-jenis kapasitor: 1. Kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas. Dalam kurung kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor kertas, dan kapasitor mika. 2. Kapasitor nilai tetap berpolaritas. Dalam kurung kapasitor elektrolit atau elektrolit kondenstor dan kapasitor tantalum. Fungsi-fungsi kapasitor: 1. Sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. 2. Sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC. 3. Sebagai isolator yang menghambat DC. 4. Sebagai filter dalam rangkaian power supply. 5. Sebagai kopling. 6. Sebagai penggeser fasa. Dan 7. Sebagai pemilih gelombang frekuensi. 3. Induktor. Induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Fungsi-fungsi induktor: 1. Sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. 2. Transformator atau transformer. 3. Motor listrik. 4. Solenoid. 5. Relay. 6. Speaker. 7. Mikrofon. Jenis-jenis induktor: 1. Induktor tetap. Jenis induktor tetap biasanya terdiri dari gulungan inti udara atau inti lainnya yang dipasangkan secara permanen sehingga menghasilkan nilai yang tetap dan tidak dapat diubah-ubah. 2. Induktor tidak tetap. Jenis induktor tidak tetap atau variabel merupakan jenis induktor yang nilainya dapat diubah dengan cara memutar atau menggeser bagian inti kumparan atau dengan cara dicabangkan pada jumlah lilitan tertentu. Selanjutnya, nilai induktansi sebuah induktor. 1. Jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka semakin tinggi induktansinya. 2. Diameter induktor. Semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktansinya. 3. Permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, atau ferrit. 4. Ukuran panjang induktor. Semakin pendek induktor atau coil tersebut, semakin tinggi induktansinya. Komponen aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Disebut komponen aktif karena jika tidak diiringi arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak bekerja. Komponen aktif dibagi menjadi 4, yaitu 1. Dioda, 2. Transistor, 3. IC atau integrated circuit, 4. saklar atau switch. Pengertian dan jenis-jenis dioda atau diode. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jenis-jenis diode antara lain: 1. Dioda biasa atau dioda penyearah. 2. Dioda Zener atau Zener diode.
3. LED atau Light Emitting Diode atau dioda emisi cahaya. 4. Dioda foto atau fotodiode. 5. Diode Schottky. 6. Dioda laser atau laser diode. Pengertian dan jenis-jenis transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor terdiri dari 3 terminal atau kaki, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Jenis-jenis transistor. 1. Transistor bipolar. 2. Transistor efek Medan. 3. IC atau Integrated Circuit. IC atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC atau Integrated Circuit juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. 4. Saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar seling digunakan sebagai on dan off dalam peralatan elektronika. Selanjutnya, rangkaian penguat. Rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguat sinyal masukan. Ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu 1. Penguat common base adalah penguat yang kaki basis transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke emitor dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. 2. Penguat common emitor adalah penguat yang kaki emitor transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor, serta mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. 3. Penguat common kolektor. Penguat common kolektor adalah penguat di mana kaki kolektor transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitor, dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Dari penjelasan ketiga konfigurasi transistor di atas, dapat disimpulkan bahwa rangkaian penguat yang digunakan tergantung kebutuhan bagian mana yang akan dikuatkan, yakni common base untuk menguatkan tegangan tanpa menguatkan arus, common kolektor untuk menguatkan arus tanpa menguatkan tegangan, dan common emitter untuk menguatkan daya. Selanjutnya, rangkaian komparator. Rangkaian komparator adalah rangkaian yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran masukan dengan besaran masukan lain dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya. Rangkaian komparator ini dapat dirangkai menggunakan Firth yang dihubungkan ke V supply, kemudian kedua resistor digunakan sebagai pembagi tegangan, sehingga nilai tegangan yang dihasilkan dari komparator adalah semakin besar. Komparator akan membandingkan nilai tegangan pada kedua tegangan. Apabila sebuah tegangan keluaran lebih besar dari tegangan masukan, maka keluaran akan menjadi sama free supply. Selanjutnya, rangkaian penyearah gelombang dalam kurung rectifier. Rangkaian penyearah gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah adalah diode. Karena diode memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyearah terbagi atas. 1. Rangkaian penyearah setengah gelombang merupakan rangkaian penyearah sederhana
yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja. 2. Rangkaian penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan diode bridge. Rangkaian diode jembatan adalah rangkaian penyearah gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian diode jembatan menggunakan 4 diode sebagai penyearah. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan center tap. Rangkaian penyearah gelombang penuh yang menggunakan center tap dexing digunakan pada sumber arus bolak-balik atau AC yang memiliki center tap, contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh, center tap dexing hanya menggunakan 2 diode sebagai penyearahnya. Contoh penyearah center tap dexing diperlihatkan pada gambar berikut ini. Transformator 1. Trafo tenaga atau trafo daya terdapat pada P5A, berfungsi untuk menyediakan macam-macam tegangan sekunder. 2. Trafo input mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder. Dengan menggunakan inti teras atau besi, lilitan sekundernya mempunyai center tap, digunakan untuk penyesuaian pendasi atau pembalik fasa. 3. Trafo output digunakan pada trafo penerima dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan loudspeaker dan dapat pula menyesuaikan impedasi penguat dengan impedasi speaker yang digunakan. 4. Trafo frekuensi menengah biasa disebut trafo MF, biasanya untuk melewatkan frekuensi 455 pada penerima radio AM, biasanya memiliki interval. 5. Trafo frekuensi tinggi disebut juga trafo HF. Intinya dari serbuk besi atau ferrit. Sering disebut spool antena atau spool osilator untuk radio penerima, biasanya sebagai penala atau osilator. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.